Kalau menurut orang-orang syariat, gembiranya itu sebatas itu, ya, sebatas itu, yaitu ketika dia buka puasa dan ketika dia ngelihat entar mau lebaran, udah hilal, girang kan, udah hilal, oh besok puasa, besok lebaran, girang tuh, ya, itu syariat. Tapi kalau orang-orang thariqah, al-iftar yang dimaksud buka puasa itu inda dukhulil jannah bil uqlimi ma fiha minan na'im wa farhatun indar ru'yah ai inda liqa'i yaumil qiyamati bi nazri sir ma'aniyatan. Kalau orang-orang thariqah, gembiranya tuh entar kalau udah menikmati kenikmatan surga dengan segala fasilitasnya. Dan yang kedua, ketika dia bisa melihat nanti di hari kiamat dengan pandangan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini nanti Pak, kita bisa melihat Allah, ya. Kita nanti entar dah kalau masuk surga Pak, ya, kalau masuk surga gitu ya, itu akan diperlihatkan kita dengan jamalnya Allah, dengan keindahannya Allah. Ucapan minal aidin wal faizin itu bukan sekedar ucapan formal. Lebaran minal aidin wal faizin, maafin ya, minal aidin wal faizin, bukan sebatas itu. Itu ucapan yang sangat sakral, itu ucapan yang bermutu tinggi, itu ucapan orang-orang yang udah betul-betul nyampe. Baik, kita ambil dari pendapat atau apa yang dikemukakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengenai puasa. Coba ya, kita kembali mengingat lagi, kita kembali mengkaji lagi apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu mengenai puasa. Beliau mengatakan, jadi kalau puasa itu ada puasa syariat, puasa tarekat, puasa hakikat. Beliau menyebutkan shaumul syariati, adapun puasa syariat, an yumsika anil makulat wal masyrubat wa an wiqa'iz nisa'i fin nahar. Jadi intinya dalam puasa itu kan ada yang namanya imsak, Bu. Imsak, ya. Imsak itu artinya menahan. Ada imsak an, ada imsak bi. Kalau imsakan itu mah urusnya cuma nahan makan, nahan minum, nahan berhubungan. Motivasinya tergantung. Kalau emang dia pengen kurus kayak emak-emak ya, diet dia mah kagak makan, kan gitu. Itu menahan. Gua maaf saya mau nggak makan, kenapa nih? Puasa. Enggak, lagi nahan ini, saya nggak banyak-banyak diet. Itu menahan juga imsak itu. Tapi kan nggak dapat apa-apa. Itu imsakan. Nah, kalau orang puasa, ya, dalam artian puasa yang ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa yang melahirkan ketakwaan, ya, itu harus dua, imsakan dan imsak bi. Dia menahan dari tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan sebagaimana laki suami istri. Karena apa? Bil urwatil wuthqa. Dia berpegang pada memang ini adalah aturannya Allah yang kuat, yang ditetapkan dalam syariat, yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi puasanya karena Allah. Nggak makan, nggak minum karena Allah. Itu imsak bi. Nah, kalau kita cuma imsakan doang mah Pak, ya kita insya Allah nggak dapat apa-apa. Makanya di sini Syekh Abdul Qadir beliau menyebutkan shaumul syariah, puasa syariat itu adalah an yumsika, menahan diri anil makulat, menahan diri dari semua makanan, wal masyrubat, dan semua minuman, wa an wiqa'in nisa fin nahar, dan dari mempergauli perempuan istri kita ketika siang hari, ya.
Itu ukuran syariat itu seperti itu. Ukuran fikih seperti itu. Makanya kalau kita mau puasa, ayo Pak, kita pelajari lagi tuh fikihnya, kita buka deh tuh. Apa yang membatalkan puasa, apa yang jadi syarat puasa, apa yang rukun puasanya bagaimana, sunnah puasanya bagaimana. Kenapa? Supaya aspek syariat kita tuh kena, terpenuhi. Nggak bisa orang thariqah itu orang yang mengaku mengamalkan thariqah dia melalui nggak mementingkan syariat fikih, salah ya. Karena apa? Syariat fikih aturan itu kan dari Allah. Ente mau menuju Allah, ilahi anta maksudi, iya, tapi aturan yang Allah bikin nanti lewatin, bagaimana urusannya? Ente pengen ke Allah, iya, sholat kagak, kan sholat aturan yang Allah tetapkan, tapi ente gak jalanin, begini urusannya, kagak bakal nyampe. Nanti kita pertama itu kita kuatin dulu syariat dulu Pak. Bolehlah kita ulang-ulang, kita datang ke guru misal, atau kita buka-buka buku atau kitab-kitab yang membahas tentang puasa, di mana kita pelajari terus, jangan sampai puasa kita secara fikih gak memenuhi standar. Fikih dulu Pak, kita kuatin dulu, kita penuhi dulu itu, ulang lagi, nggak masalah. Setiap tahun kita pelajari lagi. Kalau orang mau pergi haji, pelajari dulu ya, aturan-aturan haji, rukun-rukun haji bagaimana, sampai matang baru berangkat haji. Lah buat kita yang nggak tahu kapan haji, tapi insya Allah pada berangkat ya Pak ya, kita ya untuk sekarang ini ya nggak mau belajar tentang ilmu haji, cakep bagus, nggak belajar juga nggak masalah, karena kita belum akan make gitu Pak. Tapi kalau udah mau pergi haji gitu ya, mau kagak mau harus dipelajari gitu. Makanya dalam bab zakat ada zakat tentang onta, zakat tentang onta. Buat kita mah itu nggak usah dipelajari Pak, orang onta di sini kagak ada, ngapain kita pelajarin? Tapi kalau mau pelajarin nggak masalah, gitu. Zakat fitrah seperti apa, zakat mal seperti apa, zakat mal yang sekiranya berhubungan dengan kita pedagang ya pelajari zakat tijarohnya seperti apa, petani pelajari zakat tentang pertanian, bagaimana urusannya ini, harus saya keluarkan berapa wasak dan sebagainya itu. Jadi gitu aja Pak. Kalau untuk semua kita pelajari fikih dengan segala fannya, bukan tugas kita Pak. Itu ulama udah itu. Ya, kita mah yang kita ambil tuh fikih yang memang akan kita kerjakan. Sholat tiap hari kita kerjakan, ya matengin fikih sholatnya. Mau puasa, matengin fikih puasanya. Karena tadi batasan puasa secara syariat sekedar menahan diri dari makanan, minuman dan berhubungan dengan istri ketika siang hari. Wa amma shaumul thariqati, adapun puasanya orang-orang tarekat, orang-orang thariqah, insyaallah kita termasuk di dalamnya. Enggak sekedar formalitas halal, haram, batal, sah, enggak sebatas itu aja Pak. Lebih dari itu. Fahuwa an yumsika an jami'i a'dha'ihi al-muharramat wal manahi waz zamaim misal al-ujub wal kibir wal bukhul wa ghairi zalika zahiran batinan fa kulluha yubtilu shaumat tariqi. Jadi orang-orang yang thariqah, pengamal thariqah lebih dalam, dia an yumsika menahan dirinya, an jami'i a'dha'ihi, menahan dirinya seluruh anggota badannya, ya, al muharramat, dari hal-hal yang diharamkan. Ya kalau bisa Pak, kalau puasa mah lagi puasa nih HP orang mendingan jauhin dikit dah. Ya, saya kadang-kadang empat juga tuh Pak buka Facebook sekarang, suka ada yang kagak ya. Begitu buka di Facebook di beranda ada aja gitu yang apa sih yang kagak gitu. Jadi bikin apa ya gitu dah ya.
Kalau bisa nggak usah terlalu rapat banget sama HP ada kalau puasa bah gitu. Bukan berarti bulan lain boleh rapat, bukan. Sekedarnya ya WhatsApp, berhubungan komunikasi yang perlu gitu kan, ya perlu kita silaturahim kan gitu. Nah itu menahan diri dari al-muharramat, mau mata kayak, mau hidung kayak, mau telinga kayak, mau tangan, kaki, lisan terutama, ya itu menahan dari yang diharamkan. Wal manahi wal zamaim, dan menahan juga dari al manahi, yang segala yang dilarang sama Allah. Ini nggak boleh, jangan. Ini boleh, silahkan. Wal zamaim, dan hal-hal yang tercela. Ini yang lebih repot lagi Pak. Mislul ujub, bangga sama diri sendiri. Mohon maaf, kita mampu taraweh, ya, kita mampu sholat taraweh, kita mampu bangun malam, kita mampu ngedres Quran, bulan puasa tadarus 1 atau 2 juz. Jangan lantas timbul ujub. Misal ada orang kata, lu nggak taraweh ya? Iya, gimana sih lu urusannya? Bukan urusan kita Pak, bukan urusan kita itu. Itu potensi ujub nanti ada begitu. Itu kenapa ibadah sunnah aja gitu. Kalau yang wajib sih perlu, ya perlu kita mengingatkan. Maghrib lo, sholat lo. Tapi kalau yang sunnah-sunnah nggak usah terlalu kita permasalahkan. Khawatir ada ujub. Lo kemana aja lo nggak pernah tarawih lo. Ini. Jadi kayaknya kita yang terawih itu kayaknya udah bangga gitu Pak. Perasaan udah terawih itu udah paling cakep, ya ujub. Saya mah habis terawih saya langsung ngaji Quran, iya. 8 juz, 2 juz, iya oke. Malam saya bangun lagi, sebelum sahur saya baca Quran lagi. Terus saya tiap malam begitu. Udah secara nggak sadar dia tuh ujub itu. Ya, hati-hati. Kemudian kibir, sombong. Sombong, ngelihat orang yang nggak puasa dengan tatapan hina. Hati-hati Pak. Ngelihat orang yang nggak puasa dengan tatapan kesel, hina gitu, kan lebih baik gua. Hati-hati. Udah urusan masing-masing udah gitu. Kibir, sombong. Kemudian bukhul, medit, pelit. Di saat bulan puasa, di saat kita masuk ke Ramadan, itu kan kalau banyak sedekah lebih banyak, lebih bagus gitu kan. Itu kesempatan emas. Nah, ketika kita ada kelebihan harta sebagainya, kemudian kita merasa bahwa ini hasil usaha gua, ntar aja gua mah cukup bayar zakat fitrah tok. Padahal dia punya uang lebih banyak. Dia timbul bukhulnya, timbul meditnya. Dia nggak mau ngeluarin karena hasil gua itu, ya hasil gua ngapain gua kasih ntar aja, ya kan? Bukhul timbulnya, itu kita jaga. Wa ghairi zalika, dan yang selain itu zahiran batinan, baik zahir maupun batil. Fakulluha yubtilu shamat tariq. Yang demikian itu bisa membatalkan puasanya orang-orang thariqah. Secara fikih sah. Nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan sampai gurub, sampai terbenam matahari, sah, secara fikih sah Pak. Tapi kalau hal-hal yang tadi muharramat, manahi, kemudian apalagi zamaim dikerjakan, ya itu dari sisi thariqah batal. Itu yang perlu kita perhatikan Pak dari sekarang. Makanya anjuran-anjuran puasa itu kan banyak. Di salah satu kitab diterangkan Sya'ban biman zilatil qobliyah. Jadi bulan Sya'ban itu seperti sholat qobliyah ke sholat fardu Pak. Puasa Sya'ban, ya perumpamaannya seperti sholat qobliyah sebelum sholat fardu. Jadi kalau mau fight, mau siap zahir batin sebelum masuk Ramadan, ya persiapkan dulu. Silakan yang mampu puasa di bulan Sya'ban puasa. Itu ibaratnya sholat qobliyah sebelum sholat fardu. Jadi mempersiapkan diri, namanya orang mau bertanding. Dan
Idul Fitri, ya, Idul Fitri, ucapan apa namanya, minal aidin wal faizin, ini kita meloncat sebentar. Ucapan minal aidin wal faizin itu bukan sekedar ucapan formal. Lebaran minal aidin wal faizin, maafin ya, minal aidin wal faizin, minal aidin wal faizin. Bukan sebatas itu. Itu ucapan yang sangat sakral, itu ucapan yang bermutu tinggi, itu ucapan orang-orang yang udah betul-betul nyampe. Minal aidin itu hanya berhak diucapkan, mohon maaf, sebelumnya mohon maaf, oleh orang-orang yang udah mempersiapkan jauh-jauh hari sebelum Ramadan. Makanya Rajab itu dimulai Rajab. Rajab itu bulannya kita banyak istighfar, membersihkan apa namanya, anggota badan kita ini dari dosa. Makanya kita diajarin bulan Rajab banyak-banyak istighfar. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, gitu ya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian kalau orang-orang ya astaghfirullahal ghafurur rahim, astaghfirullahal ghafurur rahim. Intinya banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun, membersihkan tubuh kita ini, anggota tubuh kita dari semua dosa. Bersihin dulu. Kelar bulan apa namanya, bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban. Tathhirul qalbi, membersihkan hati. Membersihkan hati kita dari segenap sifat-sifat yang kurang bagus dan jelek sebagainya, dan membersihkan hati kita dari permusuhan dan sebagainya. Makanya kemarin kita alhamdulillah nisfu Sya'ban, yang nggak diampunin kan Pak di malam nisfu Sya'ban diantaranya Al-musyahid, orang yang masih punya kedengkian, orang yang masih punya rasa amarah sama saudaranya, sama temennya, sama siapapun, masih ada kedengkian, masih ada gedek gitu ya, masih ada permusuhan, apalagi nggak termasuk orang-orang diampuni ketika malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Bulan Sya'ban ini kaitan eratnya dengan pembersihan hati. Kita nggak melewati itu ya nggak bakalan kelar, nggak bakal dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak cuma sama yang hidup, sama yang wafat juga kita harus silaturahim. Makanya di negara kita ini alhamdulillah Pak, ada istilah rawahan, ada istilah munggah, ada istilah nyekar, ya. Itu orang-orang dulu tuh ngajarin kita tidak dengan bahasa formal agama, tapi mereka bikin budaya supaya isinya ini agama. Nyekar menjelang bulan puasa, datang ke orang tua yang meninggal, datang ke kakek, datang ke siapapun orang yang meninggal, itu supaya terjalin silaturahmi, supaya hati kita ini bersih. Sama yang hidup, teman kita udah kelar, ayo datengin orang tua yang meninggal, kita doakan berhubungan baik. Kelar hati kita tata bulan apa? Bulan Sya'ban, baru masuk bulan Ramadan. Tathhirus sirri namanya, membersihkan sir. Ramadan tuh udah kelar, jawarih anggota badannya udah dibersihkan, hatinya udah dibersihkan, sirnya ketika bulan Ramadan dibersihkan, baru tuh dia berhak ngucapin minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang aid, kembali ke fitrah kesucian, wal faizin, dan termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi itu tadi ucapan minal aidin itu, wah, kalimat yang luar biasa isinya Pak, gak sekedar formalitas lebaran. Maafin ya, minal aidin wal faizin, ya sama-sama minal aidin wal faizin, gitu ya. Enggak sebatas itu. Dalam itu gitu. Nah, bedanya antara puasa syariat dengan puasa thariqah, wa shaum thariqah mu'abbadun fi jami' umrihi. Kok gini ya? Ntar dulu. Fa shaum syariah muaqqatun wa shaumut thariqati mu'abbadun fi jami' umrihi. Nah, kalau puasa syariat ya itu muaqqat, waktunya dibatasi. Ada waktu dibatasi. Dari sejak terbitnya fajar siddiq sampai maghrib itu puasa syariat itu.
Nah, kalau puasa thariqah mu'abbadun, sepanjang hidupnya, fi jami umrihi, sepanjang umurnya itu dia puasa. Falizalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, rubba shaimin laisa lahu min siyami ilal ju', falizalika qila kam min shaimin muftirin wa kam min muftirin shaimun. Kata Nabi kita, ya, berapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali lapar doang. Oleh karena itu berapa juga banyak orang yang puasa tapi dia sebenarnya batal. Dan banyak juga orang yang batal dalam artian dia nggak puasa tapi justru dia lagi puasa. Kalau orang thariqah udah batal maghrib tapi dia masih nerusin puasanya, itu artinya apa namanya, batal tapi masih puasa. Kalau orang thariqah udah maghrib nih, dia udah nahan semua dari yang jelek-jelek, dari apa, dari terbit fajar sampai maghrib, ya. Habis itu dia terusin puasa secara spiritualnya. Udah batal dia, tapi masih puasa. Begitu tiap hari sepanjang umurnya. Kalau orang syariat, ya, atau kebanyakan, mohon maaf, puasa pada umumnya, kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min syami ilal ju'. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia enggak dapat apa-apa. Dia cuman shaimin muftirin. Dia puasa, ya, tapi dia sebenarnya udah batal. Dalam pandangan thariqah, dia puasa tapi dia secara thariqah udah batal ini. Tadi matanya enggak terjaga, mulutnya nggak kejaga, hatinya apalagi, repot gitu ya. Jadi dari sinilah ada Allah berfirman dalam hadis qudsi, dahsyatnya puasa itu, inna shauma li wa ana ajzi bihi, ya, puasa itu kata Allah untuk aku, udah urusan saya, wa ana ajzi bihi, dan saya langsung yang akan ngasih apa namanya, pembalasannya. Jadi puasa itu, ya, urusannya Allah, sampai yang ngasih ganjaran Allah langsung. Karena puasa itu nggak bisa direkayasa, nggak bisa, Pak. Puasa itu nggak bisa direkayasa. Kalau orang sholat bisa kelihatan, orang puasa tuh ya susah kelihatannya. Itu urusannya Allah. Kalau orang sholat, ya kita masih bisa ngibulin orang, masih bisa ngibulin orang, gitu. Tapi kalau puasa udah nggak bisa, kita berpura-pura puasa, Allah pasti tahu. Kemudian di sini kalau ada hadis begini, Pak, lis-shaimi farhatan, kata Nabi, buat orang yang puasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun indal iftar wa farhatun indar ru'yatil jamali. Satu, dia gembira ketika buka puasa, dan dia gembira ketika melihat Allah nanti. Jadi orang yang puasa ini akan dapat dua kebahagiaan. Ketika dia buka puasa, udah duk kan senang tuh, Pak, kita. Alhamdulillah. Langsung kita baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu, kita berdoa, gitu kan, kita buka puasa, kan girang tuh kita, Pak, ya. Girangnya kedua, entar ketemu Allah. Nah, buat orang-orang syariat, al-muradu minal iftar al-uqli inda ghurubi syamsi wa minar ru'yah ru'yatul hilal fi lailatul aid. Kalau menurut orang-orang syariat, gembiranya itu sebatas itu, ya, sebatas itu, yaitu ketika dia buka puasa dan ketika dia ngelihat entar mau lebaran, udah hilal, girang kan, udah hilal, oh besok puasa, besok lebaran, girang tuh, ya, itu syariat. Tapi kalau orang-orang thariqah, al-iftar yang dimaksud buka puasa itu inda dukhulil jannah bil uqlimi ma fiha minan na'im wa farhatun indar ru'yah ay inda liqa'i yaumil qiyamati bi nazri sir ma'aniyatan. Kalau orang-orang thariqah, gembiranya tuh entar kalau udah menikmati kenikmatan surga.
dengan segala fasilitasnya. Dan yang kedua, ketika dia bisa melihat nanti di hari kiamat dengan pandangan batin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini nanti Pak, kita bisa melihat Allah ya. Kita nanti ntar dah kalau masuk surga Pak ya, kalau masuk surga gitu ya, itu akan diperlihatkan kita dengan jamalnya Allah, dengan keindahannya Allah. Orang itu kalau kata Imam Al-Haddad, Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ya, yang menyebabkan orang senang, yang menyebabkan orang cinta itu kan dua. Karena pemberian, karena keindahannya. Kita sering dikasih sama seseorang, ya uang kah, ya makanan, ya fasilitas, kita senang sama orang itu kan, kita cinta sama orang itu. Nah, ada juga yang bikin kita demen karena keindahannya. Laki-laki senang sama perempuan yang cantik dan sebagainya. Kita senang satu tempat karena pemandangannya bagus gitu kan. Kita senang sama rumah karena rumahnya bagus, karena keindahannya. Jadi yang bikin orang cinta itu cuma dua. Satu, jamalnya, keindahannya. Ya, kedua karena pemberiannya. Nah, padahal keindahan dan pemberian itu puncaknya adanya di Allah Subhanahu wa taala. Mau bicara keindahan ya, semua keindahan milik Allah, kembalinya ke Allah. Ente mau bicara pemberian dari Allah itu ya, ente belum minta Allah udah kasih. Puncaknya maha pemberi, puncaknya yang maha indah itu kan cuman Allah. Jadi karena alasan itulah kata Al-Habib, kata Imam Al-Haddad, karena alasan itulah maka kita tidak punya alasan untuk tidak bisa mencintai Allah sepenuhnya. Gak bisa Pak, gak bisa. Kita mau dipikir dari mana aja gitu kan, kita mendapat apa kenikmatan, ujung-ujungnya oke lah kita. Ini ada air depan saya, ini nikmat dari Allah. Ini yang naruh di sini tadi fulan. Nas ini fit ini dibeli oleh si fulan di toko anu ya, beli di mana dari pabriknya ngolah gitu kan, semuanya kan mata rantainya banyak tuh ya, ujung-ujungnya mah Allah yang ngasih, yang memberi air kan gitu. Jadi sebenarnya melalui tangan mereka Allah kasih ke kita, ujung-ujungnya yang ngasihnya Allah. Kita tidak bisa berterima kasih kepada orang tersebut yang sudah memberikan kita tanpa kita berterima kasih pada Allah. Sebaliknya, kita nggak bisa terima kasih sama Allah tanpa kita berterima kasih sama orang yang kasih kita. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang nggak bisa bersyukur sama manusia itu hakikatnya nggak bisa bersyukur kepada Allah, karena banyak tangan-tangan yang melibatkan sehingga nikmat itu sampai di kita. Bicara keindahan, ya apa sih? Kita senang sama istri kita yang cantik atau perempuan yang cantik gitu kan. Yang bikin siapa? Yang menciptakan siapa kan gitu. Keindahan, cantik, tetap aja ada yang bikin. Siapa? Ya Allah kan gitu. Kita senang ke satu tempat wisata, cakep pemandangannya gitu kan. Subhanallah, mantap ini, buat. Sebatas kita mencintai tempat itu karena cakep, kita lupa kalau yang bikin itu adalah Allah, yang melukis, yang membentuk adalah Allah. Ya, berarti kita nggak terima kasih sama Allah. Ujung-ujungnya Allah. Mau di mana aja, tetap aja ujungnya Allah. Makanya pesan beliau Habib Abdullah bin Al-Haddad, ya, limpahkan, ikatkan hati kita baik tentang keindahan ataupun tentang pemberian, ujung-ujungnya ada Allah. Supaya apa? Supaya kita ujung-ujungnya kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk orang-orang yang tarekat ya, nggak bisa Pak kita menyampingkan syariat. Yang kedua, lebih nggak bisa lagi kita melanggar ketentuan puasa dari sisi tarekoh. Ya, nggak bisa Pak. Ayo sama-sama kita jadikan Ramadan ini, ya, Ramadan ini sarana mujahadah, sarana riyadhah kita semua. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih ada Pak. Coba dah, ya, barangkali di kita nih ada saudara kita, ada teman kita yang Ramadan tahun kemarin masih ada. Ramadan sekarang Syaban udah nggak ada. Ada Pak? Barangkali teman, barangkali saudara ya, yang Ramadan kemarin masih ada, tapi ini mau masuk Ramadan sekarang dia udah nggak ada. Ya, belum tentu kita juga begitu.
Kita mau Ramadan sekarang masih ada nih. Ramadan insya Allah kita laksanakan. Belum tentu Ramadan yang akan datang kita masih dikasih umur sama Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita berharap kita panjang umur. Ya, kita berharap Allah kasih panjang umur, kita bisa Ramadan lagi. Supaya apa? Supaya bisa menambah amal soleh kita, supaya menambah taqarrub kita pada Allah Subhanahu wa taala. Sisi syukur kita di situ, ya. Mari kita manfaatkan betul Ramadan ini sekaligus mujahadah, ya, berjihad dengan diri sendiri dan riyadhah, melatih diri sendiri. Kita hilangkan hal-hal yang buruk, ya, kita latih sehingga menjadi hal yang baik, sehingga nanti yang namanya minal aidin wal faizin mampu kita raih bersama-sama. Mudah-mudahan, ya, Allah kasih kita kekuatan, ya, Allah kasih kita sehat, Allah kasih kita afiat, Allah kasih kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan, dan Allah pertemukan kita kembali di tahun-tahun berikutnya, ya. Mudah-mudahan ini, saya kira ini aja yang bisa kita sampaikan, walaupun sedikit, insya Allah walaupun sedikit mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon dibukakan pintu maaf, ya, dibukakan pintu maaf. Barangkali beberapa kali kesempatan saya ke sini, ya, kebanyakan ngomong, kebanyakan barangkali ada salah dan sebagainya. Saya mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, ya. Menjelang bulan suci Ramadan, kita bersihkan hati kita hilangkan ganjalan-ganjalan di hati kita, ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan dan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala nabiyil hasyim Muhammadin wa 'ala alihi wasallim taslima. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.